Pemprov DKI Jakarta harus menghentikan sementara kegiatan pembelajaran tatap muka 100% di sejumlah sekolah di wilayah DKI Jakarta. Sebelumnya jumlah sekolah yang ditutup ada 11 sekolah, namun kini bertambah menjadi 16 sekolah. Meski ada peningkatan kasus COVID-19, Pemprov DKI Jakarta belum akan memberhentikan kegiatan pembelajaran tatap muka. Orang tua siswa diminta untuk mengingatkan anaknya, meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan ketat di sekolah. Berdasarkan keputusan SKB 4 Menteri dan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, jika kasus COVID-19 ditemukan, sekolah wajib memberhentikan sementara kegiatan PTM selama 5 hari. Lantas bagaimana evaluasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan terus bertambahnya jumlah sekolah yang harus ditutup sementara karena siswa atau guru ditemukan terpapar COVID-19? Kita akan berbincang dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selamat petang, Pak Wagub. Selamat petang. Ya, Pak Wagub sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub, sudah ada 16 sekolah yang harus ditutup sementara. Evaluasinya dari Pemprov DKI Jakarta sejauh ini seperti apa? Jadi yang pertama, jumlah sekolah di DKI Jakarta itu yang melakukan PTM 100% terbatas itu ada 10.429 sekolah. Ya. Dan syarat seperti yang sudah sering kami sampaikan untuk dapat melaksanakan PTM 100% terbatas sesuai dengan SKB 4 Menteri, diantaranya di satu provinsi yang PPKM-nya di level 1 atau 2. Kemudian juga syarat lain, pendidik dan tenaga kependidikan, vaksinnya harus di atas 80%, begitu juga lansianya harus di atas 50%. Dan DKI Jakarta alhamdulillah vaksinnya untuk pendidik sudah lebih dari 91%, tenaga kependidikannya lebih dari 89%, lansianya sudah lebih dari 71%, dan peserta didiknya bahkan lebih dari 98%. Sudah saat itulah sampai hari ini DKI Jakarta masih memberlakukan PTM terbatas 100%. Sekalipun memang ada kurang lebih 16 sekolah yang terpapar virus corona. Dari 16 itu ada 19 kasus, diantaranya 16 siswa dan 3 guru yang terpapar virus corona. Dan beberapa sekolah tersebut kami berlakukan sesuai aturan dan ketentuan, kami tutup sementara selama 5 hari. Baik, Pak Wagub, dari 19 kasus COVID-19 di sekolah yang ditutup, ditemukankah varian Omikron, Pak, dalam kasus tersebut? Ya memang ada yang varian Omikron di sekolah tersebut yang pulang dari luar negeri. Namun persisnya ini masih terus kita pastikan, ya, informasi sementara yang kami terima di antara kasus tersebut ada kasus Omikron. Oke, tapi jumlahnya tidak banyak. Baik, jumlahnya masih dikumpulkan, tapi dengan adanya temuan kasus Omikron ini, Pak, yang juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat, tentunya tidak kita harapkan terjadi, tapi skenario terburuk jika ada lagi sekolah yang terpapar COVID-19, jumlahnya bertambah, apa yang akan dilakukan, Pak Wagub? Ya tentu setiap hari kami terus melakukan monitoring, pengawasan, dan evaluasi, ya. Dan di samping itu, Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan active case finding. Kita terus perbanyak, ya, tracing, testing, dan treatment sebagaimana sudah kita laksanakan selama ini. Dan tentu harapan kita pada orang tua memastikan anak didiknya, anak-anaknya atau adik-adik kita yang sekolah melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Memastikan semuanya berjalan dengan baik sesuai aturan dan ketentuan. Datang ke sekolah, setelah sekolah kembali ke rumah, tidak mampir, bermain, dan sebagainya. Kemudian di sekolah juga disiapkan Satgas COVID di setiap sekolah yang memastikan semua tempat sekolah itu dilakukan pembersihan, disinfektan secara berkala. Kemudian juga disiapkan air untuk cuci tangan dengan air mengalir dengan sabun yang telah tersedia. Di samping itu juga semuanya harus berjarak sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi kami pastikan semuanya harus dilaksanakan sesuai dengan SOP protokol kesehatan yang ada. Baik, Pak Wagub, dari 19 kasus COVID-19 yang ditemukan di 16 sekolah setidaknya yang saat ini ditutup sementara, apakah juga sudah dilakukan tracing, Pak? Mereka ini terpapar dari mana? Ya tentu dilakukan tracing, ya, semuanya dilakukan tracing. Memang terpapar itu sumbernya banyak sekali, ya.
Jadi anak-anak itu kan datang dari rumah masing-masing, bisa saja di rumah, bisa saja di perjalanan, bisa juga di sekolah. Tapi dari data yang ada, karena memang di sekolah itu rata-rata hanya satu, hanya beberapa sekolah yang jumlah yang terpapar 3 dan 2. Jadi untuk itu sekalipun jumlahnya masih kecil, kami tetap meminta semuanya harus waspada, jangan kendor, semuanya diperketat dan dipastikan semuanya terjaga. Kalau ada yang tidak enak badan dan sebagainya, kami minta semua dicek ulang, dites ulang. Dan juga testing yang kita lakukan juga jumlahnya tidak kurang dari 17.748 Oke, dalam Pak. satu hari. Ya. Itu rata-rata di atas dari standar WHO. Oke, Pak Wagub, Koordinator PPKM Jawa Bali, pemerintah pusat dalam hal ini juga telah menyampaikan bahwa prediksi puncak Omikron ini terjadi di pertengahan Februari hingga awal Maret, Pak. Komunikasi yang dilakukan sejauh ini dengan Pemprov DKI Jakarta? Ya tentu kami selalu berkoordinasi, dialog, diskusi, melakukan evaluasi secara bersama-sama antara Pemprov DKI Jakarta, semua kami di internal dengan Forkopindo, dengan jajaran kami, juga dengan pemerintah pusat, dengan Satgas Pusat, dengan para Menko, dengan Kementerian Kesehatan, dengan BNPB, dan lain sebagainya, bahkan dengan Kementerian BUMN, semuanya kita koordinasikan, kita diskusikan untuk mencari solusi terbaik. Jadi kami patuh dan taat pada kebijakan yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah pusat, untuk kami laksanakan, kami pastikan berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan harapan kita bersama, agar ke depan kita bisa mengurangi penyebaran COVID, dampak daripada libur Nataru yang masih kita rasakan sekarang ini, diantaranya dampak dari libur Natal dan Tahun Baru. Dan juga adanya varian baru Omikron yang datang dari beberapa negara. Kita tahu di masa libur Nataru banyak sekali orang Indonesia yang masih juga bepergian atau berlibur ke luar negeri. Dan sekarang secara bertahap sejak awal tahun, Januari hingga hari ini masih berpulangan ke Jakarta. Jadi semuanya kita harapkan bisa taat dan disiplin, dan juga dipastikan dites ya, selain di sana sebelum berangkat, ya, begitu mendarat juga dites. Baik. Kerjasama yang selama ini baik, kita harap dapat kita tingkatkan bersama dengan berkolaborasi dengan semua pihak. Baik, terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atas waktu dan juga informasinya di Kabar Petang Pilihan. Sehat selalu Pak Wagub. Sama-sama semua, semoga sehat.